Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari terkasih umat paroki Sidigalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Rabu tanggal 22 September ini diambil dari Injil Suci Santo Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Panggilan dan perutusan. Ada istilah anugerah sekaligus adalah tugas. Oleh karena itulah sebelum mengutus, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada para muridnya. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Selain itu, juga ada syarat supaya tetap fokus pada tugas perutusannya. Nasihatnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali ditentukan yang memang harus dibawa. Sebab seorang pekerja akan mendapat upah, maka makan, bekal, roti, atau uang tidak perlu dibawa. Singkat kata, bila diterima di dalam rumah, ya tinggallah, makan dan minum. Kalau perutusan itu tidak diterima, keluarlah dan kebaskanlah debu dari kaki. Itu sebagai tanda atau peringatan bagi mereka. Tugas perutusan sendiri itu sebenarnya sudah berat, yaitu mewartakan Injil, kabar sukacita di tengah situasi sulit rakyat terjajah. Mewartakan Injil juga berarti mewartakan Yesus sendiri, yang notabene justru banyak dimusuhi di kalangan para agamawan dan tokoh terhormat seperti imam-imam kepala, kaum Farisi, dan ahli Taurat. Dan syukurlah mempunyai modal yang dapat diandalkan adalah kuasa ilahi yang diberikan oleh Yesus. Maka mereka pun pergi mengelilingi segala desa, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kini anugerah sekaligus tugas juga diberikan kepada kita, para insan yang dibaptis dan tertabis. Anugerah baptis adalah semua dosa-dosa masa lalu kita dihapuskan. Lalu, kedua menjadi anak Allah, dan kemudian ketiga beroleh warisan kerajaan Allah. Lalu sebagai tugasnya apa? Tugasnya adalah tritugas Kristus. Sebagai gembala, imam, dan nabi. Dan lebih khusus lagi, untuk jabatan khusus bagi para tertabis, jadi mulai dari imam, uskup, diakon, sampai dengan Sri Paus, mempunyai tugas khusus karena juga mempunyai imamat khusus, jabatan khusus, dan sebagainya. Tetapi keduanya saling melengkapi sesuai dengan tata kelola tatanan hidup masing-masing. Nah, oleh karena itulah, karena
keduanya saling melengkapi, maka Yesus diwartakan di mana-mana. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di kantor-kantor, di kedai-kedai, di pasar-pasar, dan lain-lain. Dalam kata maupun dalam perbuatan nyata. Dalam homili, perayaan Ekaristi, maupun dalam segala acara-acara liturgi atau rohani. Dan kita yang dalam tata dunia dengan kejujuran, keadilan, dan belas kasih, dan sekarang bisa lewat offline maupun online. Demikianlah saudara berkaitan dengan renungan kita hari ini, bagaimana kita harus mengikuti Yesus, yang berarti juga berjalan bersama Yesus. Amin.